Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Stuti, MPC Psikolog, salah satu dosen dari program studi psikologi, Fakultas Psikologi dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Sebagai dosen, saya berkewajiban untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pada bidang pengajaran, saya mengampu beberapa mata kuliah, yaitu mata kuliah psikologi klinis, asesmen bakat dan minat, dan mata kuliah konseling. Ketiga mata kuliah tersebut sesuai dengan kompetensi keahlian saya, yaitu kompetensi keahlian psikologi klinis. Pada kesempatan kali ini, saya akan menggambarkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah psikologi klinis. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib dan mata kuliah keilmuan. Mata kuliah ini diambil oleh mahasiswa pada semester 4 dengan bobot yang cukup besar, yaitu 6 SKS. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah psikologi klinis ini ada 5, yaitu 1. Mahasiswa mampu mengevaluasi konsep teoretis. 2. Mengaplikasikan konsep teoretis dalam kesehatan mental untuk menyelesaikan permasalahan klinis. Meringkas teori dasar dalam intervensi psikologi. Mampu melakukan identifikasi pada kasus psikologi. Mampu menganalisa kasus psikologi menggunakan asesmen dan intervensi terkait, dan CPMK tersebut disusun untuk mendukung capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dibebankan oleh prodi. Mata kuliah ini terdiri dari beberapa materi pembelajaran, yaitu ada sejarah dan perkembangan psikologi klinis, kemudian ada ruang lingkup psikologi klinis, penelitian, dan khususan psikologi klinis. Di dalam mata kuliah ini juga dikaji tentang abnormalitas maupun potensi positif pada manusia, beserta dengan gangguan psikologis, asesmen, maupun intervensinya. Agar dapat mencapai capaian pembelajaran mata kuliah yang sudah ditetapkan, saya menggunakan teknik delivery, interaction, dan assessment untuk proses pembelajaran ini atau yang biasa dikenal sebagai DIA. Delivery adalah bagaimana materi disampaikan. Materi yang disampaikan terdiri dari beberapa macam, ada rencana pembelajaran semester atau RPS, ada bahan ajar, ada video pembelajaran, dan ada buku referensi. Salah satu referensi yang digunakan adalah artikel publikasi sebagai bentuk integrasi penelitian yang saya lakukan dengan mata kuliah yang saya ampu. Materi ini disampaikan secara langsung maupun tidak langsung. Materi secara langsung disampaikan di dalam kelas secara luring, kemudian materi disampaikan secara tidak langsung menggunakan Learning Management System atau yang biasa dikenal sebagai LMS milik UMSIDA, yaitu e-learning UMSIDA. E-learning UMSIDA ini bisa diakses oleh peserta mata kuliah psikologi klinis secara mandiri. Kemudian, sebagai bentuk interaction atau interaksi, maka pembelajaran ini menggunakan metode pembelajaran project-based learning. Metode pembelajaran ini memungkinkan interaksi antara dosen dan mahasiswa, juga memungkinkan terjadinya interaksi antara mahasiswa dengan teman-temannya atau mahasiswa yang lain. Nah, interaction adalah bagaimana saya menciptakan interaksi di dalam kelas. Di dalam mata kuliah psikologi klinis ini, interaction dibangun tidak hanya antara dosen atau saya sebagai pengampu dengan mahasiswa, tetapi juga antar mahasiswa. Interaction atau interaksi dalam mata kuliah psikologi klinis dibangun tidak hanya antara saya sebagai dosen pengampu dengan mahasiswa, tetapi juga antar mahasiswa. Project-based learning digunakan sebagai metode pembelajaran yang mendukung interaksi antar mahasiswa.
Melalui model pembelajaran ini, mahasiswa akan lebih sering berinteraksi karena mereka harus menyelesaikan proyek yang saya berikan, di mana penyelesaiannya harus dilakukan secara bertahap. Selain itu, saya juga memfasilitasi interaksi dengan mahasiswa melalui WhatsApp group yang memang khusus untuk mata kuliah psikologi klinis. Yang terakhir, saya melakukan asesmen pembelajaran untuk mata kuliah psikologi klinis ini. Asesmen pembelajaran dilakukan sesuai dengan pembobotan penilaian yang ditetapkan untuk masing-masing CPMK. Beberapa bentuk penilaian yang digunakan di dalam mata kuliah ini adalah presentasi, kemudian ada laporan hasil wawancara, kemudian ada telaah literatur ilmiah yang ini digunakan sebagai penilaian ujian tengah semester atau UTS, dan yang terakhir ada esai yang digunakan untuk penilaian ujian akhir semester. Bentuk dan bobot penilaian saya sampaikan di awal perkuliahan agar mahasiswa mengetahui bagaimana asesmen pembelajaran dilakukan. Kemudian penilaian ini juga disampaikan secara tertulis melalui RPS yang bisa diakses oleh mahasiswa sewaktu-waktu melalui e-learning. Demikian penjelasan proses pembelajaran mata kuliah psikologi klinis yang saya ampu. Berikutnya saya akan menampilkan video proses pembelajaran untuk mata kuliah ini di dalam kelas secara luring. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, hari ini seperti yang sudah kita rencanakan bahwa setelah UTS saya akan memberikan umpan balik dari tugas yang sudah teman-teman kerjakan secara berkelompok. Terakhir teman-teman mengerjakan kajian literatur ya, yang ini nanti digunakan sebagai materi di dalam menyusun esai sebagai bagian dari tugas bersama ya. Nanti dari mata kuliah psikologi klinis, terus Medpen kualitatif, kemudian ada psikologi Islam, terakhir ditambah observasi dan wawancara. Oke, sebelum kita mulai, kita sama-sama membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kalau kita lihat proyek kelompok yang kita rencanakan, itu tujuannya adalah teman-teman menemukan aspek-aspek dari artikel yang itu terdiri dari kemarin lokasi penelitian, kemudian tujuan penelitian, kemudian ada jenis penelitian, gambaran subjek penelitian, kemudian ada asesmen dan ada intervensi. Nah, kenapa ini yang kita cari? Kalau kita ingat kembali, ruang lingkup psikologi klinis itu kan memang di dalamnya terdapat konsep dari variabel-variabel psikologi klinis, kemudian ada asesmennya, kemudian ada intervensi. Nah, dengan melakukan ini sebenarnya kita akan mendapatkan wawasan, karena di salah satu materi pembelajaran kita ini ada penelitian di dalam psikologi klinis. Itu jenisnya ada banyak kan secara umum, tapi kita bagi jadi dua. Ada penelitian kuantitatif dan ada penelitian kualitatif. Memang di semester ini tuh teman-teman bersamaan dengan metode penelitian kualitatif. Tetapi dengan melakukan kajian literatur ya, menelaah literatur, teman-teman itu bisa tahu harapannya ternyata untuk penelitian psikologi klinis itu sangat beragam. Untuk penelitian kuantitatif saja itu tidak hanya berhenti pada mungkin gambaran dari sebuah gangguan psikologis, tapi bisa mencari tahu faktor-faktor yang mempengaruhi dari gangguan tertentu dan juga sampai pada jenis-jenis
intervensi apa yang bisa kita gunakan di dalam mentreatment ya suatu gangguan. Sebenarnya tujuannya seperti itu. Nah, tapi dari yang teman-teman lakukan kemarin ya, secara umum itu memang masih ada beberapa yang belum menuliskan sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, kalau seperti itu sebenarnya yang teman-teman dapatkan nanti belum sesuai dengan apa yang nanti perlu teman-teman dapatkan. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, Bu Wiwit dan teman-teman itu akan bersama-sama melihat apa yang perlu diperbaiki dari apa yang sudah teman-teman kerjakan. Ya, saya berikan contoh. Ya. Nah, dari yang sudah teman-teman lakukan, Bu Wiwit sudah melakukan review ya. Review dan memberikan saran sebaiknya apa yang perlu teman-teman tuliskan untuk setiap aspek. Harapannya dengan ini teman-teman bisa tahu, oh sebenarnya yang perlu dicari atau yang perlu dideskripsikan dari Excel yang sudah teman-teman buat sebagai tabel charting itu adalah ini. Gitu. Semua sudah mendapatkan yang saya berikan ya. Kemarin kan saya memberikan lewat WA group. Nah, sebelum kita lanjut di kerja kelompok, kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak dengan hasil yang kemarin saya berikan? Kalau Adel kemarin itu menyampaikan ada yang belum paham karena belum bisa buka. Kemarin terus saya minta untuk membuka di laptop. Karena kalau dari HP itu memang nggak kelihatan. Selain pertanyaan itu, ada nggak pertanyaan lain sebelum teman-teman bekerja di dalam kelompok? Ya apa, bisa? Oh, lokasi penelitiannya itu ada yang tidak ada. Oke, ini bagus karena ini kan langkah awal ya. Jadi memang nanti di dalam charting atau mendapatkan informasi yang ada di artikel itu tidak semuanya itu kita temukan. Ya, dan itu nggak apa-apa. Yang perlu kita tuliskan hanya menyalin informasi sesuai dengan aspek yang ingin kita cari. Termasuk, termasuk ini intervensi. Kemarin sudah saya sampaikan bahwa bisa jadi intervensi itu tidak ditemukan di artikel yang teman-teman temukan karena intervensi itu hanya akan muncul pada penelitian eksperimen. Nah, sama seperti itu ya, Tizar. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya teman-teman tidak menemukan, cukup ditulis NA karena NA itu menunjukkan not available. Memang tidak tersedia informasi tersebut. Memang ini kita tidak menyalin di dalam bentuk artikel ya, tapi nanti informasi ini akan kita elaborasi ya di dalam artikel. Jadi ketika kita sudah menuliskan dengan runut, mulai dari yang umum sampai yang spesifik itu ya, atau khusus, itu akan mudah. Kita beri contoh misalnya ya, kalau lokasi, teman-teman mungkin akan menemukan informasi tentang negara dari situ saja. Ada apa aja itu? Ada negara ya, kemudian ada kota atau kabupaten. Kemudian ada apa lagi? Ya, ada sekolah. Kemudian apa lagi? Desa, sampai desa. Oke. Nah, teman-teman, dari informasi ini kan sebenarnya klaster atau kelompok-kelompok adalah hak teman-teman untuk mendeskripsikan ulang itu sesuai kebutuhan. Misalnya, kalau teman-teman ingin menggambarkan
yang paling banyak itu adalah di kota atau kabupaten, maka ya penjelasannya sebagian besar penelitian dilakukan di kota apa. Itu ada penjelasannya berapa kota gitu. Berapa penelitian, berapa artikel. Kemudian dilanjutkan dengan yang kedua dan ketiga. Tapi bisa jadi di beberapa artikel itu lebih banyak menuliskan tentang instansi. Ya, sekolah, universitas gitu. Nah, itu bisa kalian kelompokkan kan sebenarnya. Penelitian kecemasan banyak dilakukan di sekolah, sekian artikel, universitas, seperti itu, sekian artikel. Kalau bisa urutannya itu dari yang besar ke yang kecil. Kalau saya ini tadi ya negara dulu, bisa jadi bukan negara ya. Kadang-kadang itu ada yang menuliskan ini loh, benua. Ya, ada. Benua. Terus ada negara, lanjut sampai yang kecil. Ya, tergantung pada informasi yang teman-teman dapatkan. Kalau ini saya rasa akan lebih banyak di Indonesia ya, karena kan kemarin boleh 4 bahasa Indonesia, 1 bahasa Inggris. Jadi wajar kalau penjelasannya dimulai dari kota atau kabupaten. Tapi kalau teman-teman betul-betul melakukan telaah literatur yang menggunakan sistematik literatur review yang mencari artikelnya itu hanya menggunakan kata kunci, ya, itu nanti dapatnya akan sangat bervariasi, tidak kita pilih gitu. Bahkan mungkin judulnya bahasa Inggris, tapi isinya bisa bahasa ya Cina, iya ada. Bahkan tulisannya itu saya pernah nemu yang bahasa Melayu masih mending, bahasa Arab, bahasa Korea. Ini pengalaman gue ya. Saya tulis copy paste aja, pakai tulisan apa itu kalau bahasa Korea? Nah, iya. Terus saya dimarahi, bukannya boleh atau bisa ditranslate. Oh iya. Nah, akhirnya saya translate. Ternyata ada namanya. Nggak hanya tulisan itu tadi, yang namanya saja sulit disebutkan. Gitu. Ya, memang berbeda karena ini kemarin kita spesifik, sudah kita batasi seperti itu, dan metode pencariannya itu berbatas tahun juga, jadi sangat wajar kalau hasilnya seperti ini. Ya, oke, terima kasih teaser. Yang lain, ada pertanyaan terkait dengan apa yang sudah teman-teman kerjakan? Menambahkan dari pertanyaan teaser itu, kalau chartingnya benar-benar kalian gunakan sesuai dengan kebutuhan informasi di dalam menyusun artikel, itu nanti sangat mudah teman-teman untuk membuat gagasan secara tertulis gitu. Jadi informasi terhadap aspek apa yang ingin dicari dari artikel itu memang harus ditetapkan di awal. Nah, kalau kita ini kan memang bertujuan untuk mengetahui gambaran penelitian psikologi klinis ya, maka yang dicari adalah aspek-aspek yang tadi saya sampaikan. Oke? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita sekarang berkumpul dalam kelompok ya, teman-teman. Silahkan kelompoknya masing-masing. Mungkin bisa mulai dengan buka tabel cantiknya lagi, tabel Excelnya itu ya, mulai buka tabel Excelnya dulu, kemudian cek ulang cara pengisian
batasan umurnya ya disampaikan aja termasuk di remaja. Tapi paling gampang namanya deskripsi itu ya apa adanya itu dikelompokkan gitu aja. Nah misalnya remaja ya berapa, kemudian santri berapa, atau ada kelompok yang khusus. Kalau di kelompok lain itu ada yang korban apa gitu juga dikelompokkan. Jadi nanti langkahnya kalau gini itu kembali ke tabel Excel-nya. Ya, apakah penulisannya itu sudah jelas atau tidak? Kalau tidak jelas, karena ada satu kelompok itu, ya informasinya itu sangat banyak, tapi tidak spesifik pada intervensi. Bukan informasi tentang intervensi yang ditulis, makanya bingung. Nah, kalau judulnya gambaran, berarti cantiknya kelompok kalian ini kalian sudah. Nah, menurut kalian ketika informasi itu ditulis dalam tertulis dan narasi ada beda penambahannya. Ini pertanyaan terkait alat ukur ya. Jadi sebenarnya informasi yang dituliskan itu sudah banyak alat ukurnya. Tapi akan lebih memudahkan kalau yang ditulis itu dikelompokkan misalnya alat ukur atau tes yang standar. Ya, itu tes standar itu biasanya ada singkatannya, indikatornya. Dia tes standar. Kemudian dia mungkin bentuknya bisa berupa wawancara. Kemudian bentuknya bisa observasi. Kan jenis-jenis asesmen di dalam psikologi klinis kan ada itu ya. Ada wawancara, ada observasi dan alat ukur atau tes. Jadi kalau dikelompokkan begitu akan lebih mudah. Sebenarnya kalau kita baca abstrak ya, di abstrak itu biasanya ditulis penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara apa dan apa, atau penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas apa terhadap apa. Itu yang namanya tujuan penelitian. Itu yang sebenarnya bisa teman-teman mudah pindahkan dari artikel ke tabel charting karena nah, tapi informasi yang bentuknya seperti ini ya kan hanya muncul dari artikel yang berbahasa Inggris loh. Jadi wajar kalau teman-teman tidak menemukan penelitian RCT karena yang banyak dicari adalah penelitian berbahasa Indonesia. Nampaknya yang menjadi fokus di dalam hasil yang kalian lakukan. Jadi ada di tujuan dan intervensi. Dan ada dua kelompok kalau nggak salah ya. Hanya kalau dilihat polanya karena hanya pada satu blok itu berarti yang mengerjakan adalah satu orang. Jadi kan kalian mengerjakan sendiri mengerjakan sendiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran atau insight yang didapat dari mata kuliah psikologi klinis hari ini adalah kita nantinya akan bisa lebih paham dalam mengerjakan artikel penelitian untuk tugas akhir semester 4 ini. Terus kita bisa mengerti apa sih dari yang kita kerjakan kemarin
kesalahan-kesalahan kelompok kita, jadi buat revisi ke depannya gitu Bu. Juga jadi kita bisa tahu banyak referensi-referensi yang sesuai dari topik kita, ternyata ada banyak gitu di Indonesia maupun di luar. Jadi kita bisa mengambil isi pengalaman di artikel itu menjadi masukan untuk artikel yang akan kami buat ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam tugas ini tuh membuat kita tuh lebih membuka lebar bahwa penelitian yang mau kita teliti itu ternyata sudah banyak yang melakukan. Contohnya itu ada di negara-negara lain. Terus kita lebih tahu wawasan tentang cara pengukurannya itu kan dari kita kan hanya satu pengukuran. Ternyata itu dalam teori kita itu banyak itu menggunakan pengukuran-pengukuran lain. Lah manfaat dari tugas ini itu kita lebih bisa menyimpulkan. Jadi dari beberapa penelitian-penelitian yang jadikan referensi buat kita itu lebih dapat menyimpulkan bahwa oh ternyata penelitian itu paling banyak dilakukan di mana, terus menggunakan metode apa, terus menggunakan tujuan apa, begitu. Terima kasih. Memang yang teman-teman lakukan hari ini memang untuk membantu menambah wawasan terkait penelitian-penelitian di psikologi klinis apa saja dan memudahkan teman-teman untuk menyusun latar belakang. Berikutnya adalah yang sudah siap, yang sudah mengerjakan revisi, maka teman-teman saya harap bisa menyusun draft dari yang sudah direvisi tersebut untuk jadi latar belakang. Nanti saya akan melakukan review dari apa yang sudah teman-teman lakukan sesuai pembagian pengampu yang lain, supaya teman-teman bisa melanjutkan sesuai dengan apa yang diharapkan mata kuliah. Gitu ya. Nah, itu semua yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Terima kasih teman-teman. Untuk Jumat kita tidak ada kelas.